Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Darmawan. Saya dari kelas MJ 202 dengan NIM 23020111002. Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya untuk mata kuliah pengantar bisnis. Jadi asal-usul nama slide yang diambil dari cara pengaplikasian nail polish pada kuku dan disingkat menjadi S2B3 untuk mempermudah penyebutannya. Singkatnya yang unik juga dibuat agar salon ini bisa menjadi top of mind pelanggannya. Lalu untuk latar belakangnya, di kalangan anak muda sekarang, penampilan atau gaya berpakaian menjadi sangat penting dan nail art menjadi salah satu pelengkap untuk penampilan mereka. Nail art sekarang ini sudah menjadi bagian dari sebuah fashion yang bisa dipakai untuk semua gender. Lalu untuk konsepnya ada unik, yaitu memberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang unik. Lalu bisa merayakan keberagaman, selera, identitas, dan lain-lain. Lalu ada genderless, menghilangkan stigma bahwa nail art merupakan hal yang feminim. Lalu untuk bagian segmentasinya ada demografis, yaitu memilih jangka umur pada kedua gender yang tertera pada deck karena minat fashion pada jangka umur tersebut masih terbilang tinggi, dan memilih kelas menengah atas karena nail art masih termasuk kebutuhan sekunder di bidang fashion. Lalu ada geografis, yaitu karena perkotaan merupakan pusat tren dan memiliki budaya konsumsi yang tinggi. Lalu di psikografis, yaitu konsumtif, penggemar fashion, dan impulsif. Lalu ada referensi visual, yang dimaksud adalah visual yang ditampilkan pada media sosial, iklan ataupun poster dibuat senetral mungkin untuk menghilangkan kesan feminim, sehingga konsep laki-laki merasa percaya diri dan nyaman untuk datang ke nail salon ini. Untuk kompetitornya tertera dua nail salon lain sebagai pemahaman pasar atau persaingan dan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kompetitor. Lalu untuk anggarannya sendiri, untuk biayanya yaitu biaya sewa gedungnya per tahunnya ada di angka 80 juta dan ada bagian renovasi di angka 40 juta. Lalu ada biaya pelatihan 15 juta dan legalitas 10 juta. Untuk yang lainnya itu yang dimaksud adalah seperti uang darurat. Jadi kita menggunakan dari uang yang 5 juta tersebut. Totalnya itu 150 juta. Lalu untuk di bagian penghasilan, di penghasilan ada penghasilan yang terbaik ya, yaitu di shift pertamanya 15 orang dan di shift kedua 15 orang. Satu pelanggan yang datang ke nail salon itu menghabiskan 155.000 rata-rata. Jadi kalau dikalikan dengan 15 itu 2.325.000. Lalu itu kan ada 2 shift, jadi total 30 orang. Jadi sekitar 4.650.000. Rata-rata penjualan per bulannya di angka 139.500.000. Lalu ada pengeluaran terbaik. Pengeluaran terbaik itu di HPP-nya 10% dari pendapatan, yaitu di angka 13.950.000. Lalu ada biaya staff, untuk staffnya 15.100.000. Lalu ada biaya operator sebagai admin itu 6 juta. Lalu komisi staff itu tergantung dari pendapatan. Ini kita menggunakan pendapatan yang terbaik. Komisi staffnya itu di 5.580.000. Berarti kalau dijumlahkan itu 26.680.000. Lalu untuk ada biaya lainnya, biayanya itu biaya sewanya di per bulan kita ngambil 6 juta. Lalu ada tagihan listrik di 2 juta. Lalu pemeliharaan 1% dari pendapatan, yaitu 1.355.000.
Lalu ada anggaran pemasaran, yaitu seperti mengundang selebgram untuk datang, itu diambil 5% dari pemasukan, yaitu sekitar 6.975.000. Jika dijumlahkan 16.370.000. Jadi total pengeluaran per bulan jika di penghasilan terbaiknya itu ada di 57 juta. Lalu kita mendapatkan laba bersihnya di 82.500. Lalu ada juga pendapatan dasar. Pendapatan dasar itu sama per orang 155.000. Cuman kita mengurangi pelanggan yang datang ke salon. Di shift pertama 10 pertama 10 orang, lalu di shift kedua 10 orang juga. Itu jika dikalikan 1.550.000 per shift. Jadi kalau ada 2 shift totalnya 3.100.000. Lalu dirata-ratakan penjualan per bulannya 93 juta. Nah, lalu biaya dasarnya di HPP-nya sama, diambil 10% dari pendapatan itu di angka 9.300.000. Lalu biaya staff sama juga, cuman yang beda itu di bagian komisi staff, karena komisi staff itu mengikuti dari pendapatan per bulan. Jadi kalau untuk pendapatan dasarnya itu di angka 3.720.000. Jika dijumlahkan berarti totalnya 24.820.000 untuk biaya staff. Lalu biaya lainnya juga sama, untuk sewa per bulannya di 6 juta, tagihan listrik juga sama, pemeliharaan dan anggaran pemasaran yang berbeda karena juga balik lagi mengikuti dari pendapatan dasar. Jadi pendapatan dasar itu untuk total pengeluarannya per bulan 47.700 dengan mendapatkan laba bersih di 45.300. Pendapatan terburuk juga sama, kita mengurangi dari pelanggan yang datang. Itu di shift pertama 7 orang dan di shift kedua 8 orang. Jadi total 15 orang. 15 orang dikalikan dengan 155.000. Itu di angka 2.325.000. Dan kita mendapatkan angka penjualan per bulan rata-rata di 69.755.000. Lalu untuk HPP-nya sama, diambil 10% dari pendapatan di angka 6.975.000. Biaya staff sama kecuali dari komisi staff. Biaya lainnya juga sama, yang beda itu di pemeliharaan dan anggaran pemasaran, tergantung dari pendapatan yang kita dapat per bulan. Jadi pengeluaran terburuk dari pendapatan yang terburuk maksudnya, itu total pengeluarannya per bulan 43.050.000. Lalu di laba bersihnya kita mendapatkan 26.700.000. Jadi untuk jika pengembalian investasinya itu kita itu balik lagi melihat dari kondisi pemasukan kita selama sebulan ini. Jika keuangan terbaik, proyeksi itu kita bisa balikinnya di 3 bulan. Kalau keuangan dasar di 5 bulan, dan jika yang paling terburuknya di 9 bulan. Nah ini kalau peta jalan, kita renovasi di bulan Februari, ininya operasionalnya di bulan Mei, di peluncuran besarnya di Agustus, dan di pengembalian investasinya itu kalau nggak salah di November. Jadi begitu, sekian video saya menjelaskan tentang PPT saya yang saya buat untuk pengantar bisnis. Sekian, terima kasih.